Saya perlu luruskan dulu, ini nama saya Victor Madawatu. Mereka lebih ingat Gutum, jadi sebenarnya bukan Gutum. Saya Victor Madawatu. Jadi mungkin mereka ingat Herman Gutum yang tidak pernah jadi-jadi juga. Mungkin. Tetapi saya sebenarnya beri di sini. Saya pertama menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Pak Aran dan juga Ibu Lucia. Sebenarnya hari ini Ibu Ketua DPD PD Perjuangan, Ibu Insinyur Emilia Nurleni. Hanya karena beliau esok harus ikut perayaan HUT Provinsi Nusa Tenggara Timur di Sumba Barat Daya, sehingga beliau tidak bisa hadir di tempat ini karena ini di akhir masa jabatan Pak Victor Pungkin Laskodat sebagai gubernur sampai dengan tanggal 16 September 2023. Sehingga beliau harus hadir karena pasti ada pidato-pidato politik di akhir masa jabatan beliau yang perlu dikaji secara baik oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena Ibu Emi Nurleni sebagai Ketua DPD dan juga menjadi Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pertama dari PD Perjuangan dan perempuan lagi, sehingga dia harus hadir di Sumba, sehingga dia tidak bisa hadir total. Kami hadir di sini ada pengurus DPD ada 3-4 orang. Tetapi pada sore hari ini kami menyampaikan juga terima kasih kepada Bapak Andreas Hugo Pereira, anggota Komisi 10 DPR RI yang berkenan juga hadir di tempat ini. Teman-teman pengurus partai, baik partai politik yang lain, termasuk teman-teman dari Golkar, saya lihat ada Pak Batanada, teman-teman partai politik lain yang mungkin tidak sebut satu persatu, tetapi Ketua dan Sekretaris DPC PD Perjuangan Kabupaten Flores Timur yang berkenan hadir, Pak Anton dan Pak Robert sebagai Ketua DPR, dan juga pengurus PAC, ranting anak ranting, dan juga kepala desa BPD yang hadir pada sore menjelang malam hari. DPD PD Perjuangan kami ada 25 orang. Itu perempuan ada 7 orang. Tetapi Pak Frans Leburaya, sosok beliau ini menjadi Ketua DPD terlama, hampir 23 tahun. Dan ketika beliau menjadi Ketua DPD 23 tahun, saya jabatannya keliling di dalam, wakil sekretaris, wakil ketua sampai dengan hari ini. Tidak pernah naik jadi ketua-ketua juga. Tapi itulah politik. Dan selama kurang lebih hampir 2 periode saya menjadi anggota DPR Provinsi, masa jabatan Pak Frans menjadi gubernur, memang ada hal yang juga mungkin beliau merasa disakiti. Karena pernah dia pidato langsung saya interupsi. Dan dia marah. Hanya kemarin beliau orang rendah hati begini sudah. Makanya saya bilang Pak Frans ini orang Donara, tapi hatinya orang Jawa. Dia tidak pernah marah orang di depan. Kalau saya dia marah kita pribadi, dia panggil kita ke dalam ruangan, bergerak marah sampai habis. Dan setelah itu pegang tangan dan selesai. Sehingga pada tempat sore malam hari ini, atas nama Dewan Pimpinan Daerah PD Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami hadir di tempat ini untuk merayakan 1 tahun meninggalnya Bapak Frans Leburaya, yang keseharian selama kami berpolitik di Nusa Tenggara Timur, beliau ini menjadi orang yang betul-betul sangat berguna untuk kami yang ada di PD Perjuangan. Memang banyak sekali orang-orang yang kalau mau bilang dididik, ya, tetapi banyak sekali orang yang diambil, termasuk juga di pemerintahan. Tetapi dalam perjalanan, memang namanya benih, pasti ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jalan lain, ada yang jalan ke sini dan seterusnya. Tetapi seorang Frans Leburaya selalu memimpin orang dengan hati. Itu yang kami kenal, yang kami ketahui, sehingga selama kami mengurus PD Perjuangan, beliau 2 kali menjadi pimpinan untuk menetapkan Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua DPP PD Perjuangan di Indonesia. 2 kali, 2 periode memimpin rapat untuk menetapkan Ibu Ketua dan melantik Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan. Jadi ini mungkin beberapa hal yang saya sampaikan, tetapi ada hal menarik
dari beliau. Ketika saya ya ini Bapak Andre mereka yang meminta untuk saya menjadi wakil bupati di Lembata, ternyata kami maju dan terpilih. Waktu perjalanan 2 tahun memang ada koslet di pemerintah. Saya datang lapor ke beliau sebagai gubernur. Saya bilang, Pak Gub, saya berhenti. Karena saya tidak bisa berjalan sama-sama dengan Pak Bupati. Alasan saya sampaikan semua, tapi bahasa yang dia keluarkan dari mulut dia bilang, Victor, kalau urus politik harus berjalan sampai di batas. Supaya ada sejarah dan ada cerita yang nanti akan diteruskan kepada anak cucu. Tapi kalau Anda berhenti di tengah jalan, apa yang Anda ceritakan kepada anak cucu dan kepada generasi-generasi yang lain? Saya langsung lemah memang. Dia terpaksa pulang. Dan karena itu dia terus memberikan spirit, dia sudah menjalankan saja pemerintahan. Karena memang terus terang Bapak Ibu saya punya almarhum Bapak Bupati Lembata, itu kan Bapak Ibu juga pasti tahu. Apalagi ada dekat sekali Lembata. Banyak sekali soal yang memang kali dua kurang pas. Tapi ternyata saya selama beliau berbahasa seperti tadi, berjalan sampai ke batas, saya belajar banyak hal selama 3 tahun selesai. Ya setelah itu maju calon bupati, kurang suara, tidak kalah. Ya kalau politisi kalah tidak bisa, kurang suara yang dilantik itu suara lebih. Ya jadi ini yang mungkin saya bisa sampaikan karena waktunya sangat padat acaranya. Mungkin atas nama Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami semua pengurus menyampaikan kepada keluarga Ibu Lucia dan Bapak Bebe dan semua keluarga, menyampaikan bahwa kami tetap mendukung dan api semangat yang beliau sudah kobarkan kami akan bawa terus sampai kapanpun dan dimanapun kami berada. Ini komitmen kami untuk beliau. Dan ketika beliau dimakamkan di Watona, kami semua juga datang ikut pemakaman. Dan hari ini kita merayakan misa syukur 1 tahun meninggalnya almarhum Bapak Frans Bulayan. Sehingga Bapak Ibu, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang sambung. Salve. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak.